Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifda Metriani dengan NIM 243541009. Saya adalah salah satu mahasiswi di Universitas Negeri Padang dari program studi pendidikan guru sekolah dasar. Di sini kita akan membahas tentang yang pertama ada pengertian sumber daya alam, yang kedua ada jenis-jenis sumber daya alam, yang ketiga ada pemanfaatan sumber daya alam, dan yang keempat ada cara melestarikan sumber daya alam. Tahu nggak sih apa itu sumber daya alam? Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang berasal dari alam yang digunakan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan dan kesejahteraan hidupnya. Selanjutnya, kita akan bahas apa saja jenis-jenis sumber daya alam. Pertama, jenis sumber daya alam berdasarkan asalnya. Berdasarkan asalnya, sumber daya alam dibagi menjadi sumber daya alam hayati dan non-hayati. Sumber daya alam hayati berasal dari makhluk hidup, misalnya seperti hewan dan tumbuhan. Sebaliknya, sumber daya alam non-hayati adalah semua kekayaan alam berupa benda mati yang dapat bermanfaat. Sumber daya alam non-hayati ini bukan berasal dari makhluk hidup. Contohnya seperti udara, air, dan cahaya matahari. Yang kedua, ada jenis sumber daya alam berdasarkan ketersediaan di alam. Terbagi menjadi dua, yaitu ada sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui adalah sumber daya alam yang tidak akan habis ataupun punah jika digunakan. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui ini akan ada terus-menerus seperti tumbuhan, hewan, tanah, dan air. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui ini dapat dikelola agar jumlahnya semakin banyak dan dapat dimanfaatkan secara terus-menerus. Sebaliknya, ada sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui, yaitu sumber daya alam yang dapat habis ataupun bisa punah jika terus-menerus digunakan. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui ini jumlahnya terbatas dan akan habis jika dipakai secara terus-menerus. Contohnya hasil tambang, minyak bumi, batu bara, gas alam, dan bahan tambang lainnya. Selanjutnya, kita akan membahas pemanfaatan sumber daya alam. Sumber daya alam banyak dimanfaatkan dan digunakan untuk kebutuhan kita loh. Yang pertama, sebagai bahan pangan atau bahan makan makanan. Contohnya seperti beras, daging, telur, sayur-sayuran, buah-buahan, kacang-kacangan, dan masih banyak lagi yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan makanan. Yang kedua, sebagai bahan sandang. Selain sebagai bahan pangan, bagian tumbuhan dan hewan juga dapat diolah sebagai bahan sandang. Contohnya yaitu kapas untuk kain katun, bulu domba untuk wol, kepompong ulat sutra untuk kain sutra, dan kulit sapi untuk jaket kulit. Yang ketiga, sebagai produk kesehatan dan perawatan tubuh. Beberapa jenis tumbuhan juga bisa dibuat sebagai jamu seperti jahe, kunyit, dan temulawak, serta tanaman lidah buaya untuk perawatan rambut dan kulit. Yang keempat, sebagai peralatan rumah tangga. Berbagai peralatan rumah tangga seperti meja atau lemari dapat dibuat dari bahan kayu, dan kursi yang terbuat dari plastik.
Plastik tersebut merupakan hasil pengolahan dari minyak bumi, sedangkan alat masak yang dibuat dari aluminium dapat tahan karat dan bisa menghantarkan panas. Yang kelima, sebagai energi pembangkit listrik. Cahaya matahari, air, dan angin menjadi energi alternatif pembangkit listrik, sedangkan batu bara masih menjadi sumber utama. Yang keenam, sebagai bahan bakar. Minyak bumi juga dapat diolah menjadi bensin dan solar yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan bakar. Selanjutnya kita akan membahas bagaimana cara melestarikan sumber daya alam. Yang pertama, menggunakan sumber daya alam dengan bijak. Pakailah sumber daya alam sesuai dengan kebutuhan dan tidak berlebihan. Yang kedua, melakukan reboisasi, yaitu hutan ditebang dengan sistem tebang pilih dan ditanam kembali. Yang ketiga, mengurangi penggunaan bahan yang tidak dapat diperbaharui. Yang keempat, mendaur ulang sampah. Jangan lupa untuk memelihara lingkungan agar tidak tercemar dengan cara membuang sampah pada tempatnya, mendaur ulang sampah, dan mengurangi produksi sampah. Dan yang terakhir, menjaga kebersihan lingkungan dengan cara tidak membuang sampah sembarangan dan menjaga lingkungan kita agar tetap bersih dan asri. Dan yang paling penting yang harus kita ingat adalah kita harus menggunakan seluruh sumber daya alam secara bijaksana jika kita terus ingin mendapatkan manfaat dari sumber daya alam tersebut. Sekian pembahasan kita tentang sumber daya alam. Sampai jumpa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.